Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Coach Marketi Herwin. Saya adalah seorang bisnis coach yang sejak 2008 telah mendapatkan Certified Professional Coach Internasional dari beberapa disiplin, metodologi, bahkan license dari uh, Action Coach yang berkantor pusat di Las Vegas. Saya juga adalah seorang bisnis coach dan executive coach di Action Coach. Saya dapat certified dari CCF. CCF ini markasnya adalah di daerah Toronto, ya Kanada. Menjadi seorang life coach. Saya juga seorang business coach dari ICF, ya, certified coach terbesar di dunia. Saya juga certified dari Money Coach Institute Petaluma San Francisco, juga menjadi seorang Green Belt Six Sigma dari Sydney. Saya adalah juga hipnoterapis, timeline terapis, dan juga seorang NLP coach dari Tate James di Sydney. Saya juga certified dari eh, lembaga strategizer internasional di Swiss, ya, dengan metodologinya yang terkenal bisnis model dari Alexander Osterwalder. Saya juga seorang BNSP, instruktur utama level 6 eh, untuk pengawas lembaga pelatihan. Hari ini saya ingin menjawab beberapa hal tentang personal branding yang diminta untuk secara pengalaman, secara keilmuan yang bisa disimak. Yang pertama adalah pertanyaan tentang apa itu personal branding. Jadi personal branding ini adalah sebuah strategi, ya, dari seorang coach, konsultan atau orang yang melakukan usaha atau bisnisnya secara self-employed, di mana personal branding ini berfungsi untuk menjaga citra positif gitu ya. Terus menampilkan tadi atribut diri saya sebagai seorang coach yang merupakan identitas. Coach bagi saya bukan profesi karena identitas itu mencerminkan yang namanya value, belief ya, dan juga kesungguhan saya, passion saya dalam mendampingi klien-klien saya. Sehingga hal ini membangun reputasi dan kepercayaan sebagai seorang profesional yang handal dan kompeten. Pertanyaan kedua, seberapa penting sih personal branding ini? Menurut saya, personal branding sangat penting karena ini dapat membedakan diri Anda sebagai profesional, diri Anda sebagai identitas yang berbeda dari pasar secara umum, ya, sehingga klien Anda bisa melihat perbedaan karena personal branding Anda beda dengan mungkin kompetitor ataupun coach-coach lain, ya, kalau Anda sebagai bisnis coach seperti saya. Membangun kepercayaan dan reputasi itu dengan personal branding bisa menarik beberapa peluang. Ini yang akan menjadi sebuah brand, sebuah citra yang ada dalam diri Anda. Yang ketiga, bagaimana langkah awal untuk membangun yang namanya personal branding. Saya membangun visi misi saya dulu. Saya tuliskan visi misi ini di setiap profil saya di digital, di online, sehingga ini menjadi sebuah keunikan, sebuah kekuatan, sehingga orang tahu apa yang menjadi tujuan besar saya menjadi seorang coach. Dan itu penting di dalam personal branding. Yang berikutnya adalah Anda harus juga bisa memahami siapa target audiens Anda, siapa pasar segmen bisnis Anda sebagai tadi personal branding yang Anda mau bangun. Lakukan komunikasi konsisten di platform, ya, dan juga di sosial media yang tepat untuk Anda bisa memulai personal branding Anda dengan konsisten. Yang keempat, bagaimana cara membuat personal branding yang unik. Fokus kepada kekuatan Anda, fokus kepada diri Anda. Anda tidak perlu menjadi orang lain untuk membangun yang namanya personal branding. Audiens sangat senang dengan cerita-cerita pribadi atau pengalaman-pengalaman Anda sehingga Anda bisa menjadi identitas Anda saat ini ataupun profesi Anda saat ini. Ya, gunakan cerita pengalaman masa lalu, ya, portofolio Anda dalam usaha, pengalaman Anda jatuh bangun di dalam membangun personal branding Anda atau identitas Anda itu menjadi satu hal yang menarik.
Ya. Yang kelima adalah peran media sosial dalam personal branding. Jadi gini, sekarang ini orang mencari semua di browser, ya, mencari data, mencari siapa Anda itu dari Google yang paling banyak. Sehingga penting bagi Anda untuk bisa ya berinteraksi di media sosial dengan semua kalangan, dengan audiens yang sangat luas. Ya, platform yang saya miliki ada LinkedIn, ya, Instagram, YouTube. Saya juga punya Thread, punya X ya, yang dulunya Twitter. Ya, saya ada website saya, ada blog saya, ada podcasting, ya, ada juga beberapa sosial media yang seperti Spotify ya untuk podcasting tadi. Apple Podcast, ya. Itu semua ada materi saya dan yang paling utama saat ini saya punya program yang rutin di RRI Pro 3 sebagai co-host dalam acara XBIS, Energy Sukses Bisnis. Sudah 41 episode, saya undang semua klien-klien saya yang saya dampingi dan sekarang sukses. Nomor 6, bagaimana strategi mengembangkan citra yang otentik, yang asli. Konsisten dalam komunikasi, ya, jelas dalam memberikan informasi. Ini bukan sesuatu yang Anda karang-karang, tapi ini berdasarkan bukti, berdasarkan pengalaman dan keilmuan Anda. Bagilah pengetahuan, pengalaman, dan metodologi dengan sangat bernilai. Ya, interaksi dengan komunitas, berikanlah makna seperti quotes Anda, mungkin smart video quotes Anda, gitu ya. Pemikiran-pemikiran Anda itu sangat penting untuk menjaga citra autentik. Nomor 7, kontribusi personal branding terhadap pertumbuhan bisnis. Nah, ini unik. Karena saya adalah self-employed sebenarnya. Saya bekerja sebagai coach, ya, mendampingi beberapa klien saya. Saya punya tim, tapi tim itu hanya support saya. Saya bisa menarik peluang baru, menarik semua opportunity-opportunity. Saya bisa membina kepercayaan dari pelanggan saya atau klien saya, ya, sehingga membangun loyalitas mereka terhadap saya. Dan saya dengan personal branding bisa memberikan satu perbedaan yang jelas, ya, profesi atau identitas saya sebagai business coach dengan coach-coach yang lain, ya, karena kalau di coaching itu ya kedekatan, kepercayaan, gitu ya, bukan soal keilmuan atau keahlian saja. Nomor 8, pengalaman pribadi Coach Gieti seperti apa tentang personal branding. Jadi saya membangun personal branding saya dari 2008, jadi sudah 17 tahun sampai saat ini jalan ke tahun ke-18. Saya menulis artikel rutin, saya membuat video, saya tampil sebagai public speakers di beberapa institusi, kementerian, bahkan saya keliling ke beberapa kota-kota besar di Indonesia untuk mendampingi UKM dan sudah puluhan ribu bahkan yang saya dampingi dan mereka sangat happy dengan apa yang saya berikan. Nah, itu pengalaman saya melakukan personal branding di diri saya. Nomor 9, bagaimana menjaga konsistensi, ya, yang namanya personal branding dengan nilai bisnis. Definisikan nilai-nilai Anda dengan jelas. Misalnya Anda bikin yang namanya value of uh, personal Anda. Anda share ke orang di sekitar Anda. Komunikasikan nilai-nilai itu secara rutin di sosial media atau di sekitar Anda atau di awal Anda memberikan seminar atau workshop. Evaluasi dan penyesuaian strategi itu penting. Ya, Anda harus sangat melihat kondisi bisnis yang ada. Waktu pandemi, ya, saya sampai tutup kantor karena melakukan efisiensi karena klien saya juga nggak bisa bayar saya dan mereka juga nggak bisa tumbuh dan itu saya lakukan pindah ke online. Saya bangun materi-materi online. Saya bikin video-video tutorial online. Saya menulis banyak buku dan form PDF yang saya bisa bagi ke siapapun yang butuh pembelajaran. Nomor 10, pentingnya network dan kolaborasi. Nah, kalau kita mau mengerjakan proyek besar, kita nggak bisa sendiri. Saya saat ini berkolaborasi dengan event organizer, dengan partner coach, dengan banyak media, banyak balai, ya, balai pelatihan, juga sponsor, ya, korporasi, distributor, agensi, untuk kita melakukan strategi
dalam ekosistem bisnis yang kami bangun. Ya, nomor 11, tantangan terbesar apa dalam membangun personal branding? Tantangannya adalah untuk berusaha punya relevansi di pasar yang berubah cepat. Anda harus agile, Anda harus lincah, ya. Dan secara konsisten memberikan nilai-nilai yang memberikan impact, efek. Itu tantangan terbesar yang nggak mudah. Nomor 12, bagaimana menghadapi kritik dan persepsi negatif. Saya memberikan bukti. Kalau melihat di acara live radio talkshow saya yang ada rekamannya di RRI Pro 3, khususnya di playlistnya Energi Sukses Bisnis, dan juga Anda bisa lihat di YouTube saya, Margeti Herwin, saya buktikan bahwa klien-klien yang saya dampingi itu dapat hasil, bahkan mereka sukses luar biasa. Ini hal yang nggak mudah, ya. Sudah 41 episode, narsumnya adalah semua mantan klien dan binaan saya atau yang masih saya dampingi saat ini. Sehingga eh, kritik dan persepsi negatif itu saya tanggapi secara konstruktif. Ya, saya berikan buktinya, saya berikan transparansinya dan kita lakukan secara profesional. Sehingga kritik yang didapat itu juga membantu saya untuk saya lebih baik. Jadi bukan berarti saya selalu menolak atau selalu melakukan pembenaran. Ini penting karena sebagai coach saya butuh integritas yang kuat terhadap apa yang saya katakan, itu yang saya lakukan. Nomor 13. Kesalahan umum apa dalam pengembangan personal branding? Kurang konsisten. Anda tidak punya pola, Anda tidak punya mapping tentang apa yang akan Anda lakukan di bisnis Anda. Sehingga Anda ngomongnya bentar ke sana, bentar ke sini, atau tidak jelas format polanya. Saya memiliki mapping yang jelas karena format saya dalam pendampingan jelas. Klien-klien saya rata-rata 3 tahun, 4 tahun saya dampingi. Ya, bukan cuma bulanan, bukan cuma tahunan, tapi ada 3-4 tahun rata-rata klien saya dampingi. Bahkan ada yang belasan tahun. Belasan tahun itu bukan berarti dia nggak tumbuh, tapi dia sudah punya 2 pabrik, 3 bisnis, 4 cabang, banyak. Hal itu membantu mereka. Ya, nomor 14. 3 tips utama untuk personal branding yang sukses. 1, konsisten, otentik, ya, sehingga bisa memberikan nilai yang jelas kepada siapapun orang di sekitar kita. Interaksi yang aktif dengan audiens. Jadi kalau kita upload YouTube ya rutin. Saya juga menulis artikel, saya sudah ada sekitar 250-an artikel rutin. Ya, Anda bisa lihat di blog saya coachmargeti.com. Ya, terus berikan umpan balik terhadap orang-orang yang memberikan komen, tentu positif. Nomor 15, cara mengukur keberhasilan personal branding. 1, ya tentu kalau di online follower kita bertambah, subscriber YouTube saya bertambah, sudah dapat mungkin sekarang 1.700-an subscriber, ya. Dan itu nggak gampang membangun, bukan dengan membayar follower fiktif, ya. Berikutnya adalah eh, peluang yang selalu datang, kolaborasi yang selalu timbul, keselarasan branding dengan pencapaian profesional di diri saya. 16, pertanyaan terakhir. Pesan untuk pebisnis muda. Menekankan pentingnya ketekunan, pembelajaran berkelanjutan, dan networking dalam membangun personal branding. Yang berikutnya adalah kita butuh waktu dan dedikasi yang signifikan untuk membuat personal branding kita kuat. Teman-teman, bisa dibuktikan, coba Anda search Business Coach Indonesia. Ya, Smart Business Coach akan ada di halaman pertama. Coba cek coach yang telah banyak membantu pebisnis. Insya Allah Coach Margeti ada di halaman pertama. Itu contoh bukti bahwa personal branding Anda kuat dan Anda terus tulis di sosial media, terus upload yang positif, yang bermanfaat sehingga orang banyak menyimaknya. Demikian dari saya, Coach Margeti Herwin. Sukses untuk Anda semua.